bersama tadi kita bisa semangat kembali dan yakin, positive thinking bahwasanya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah nantinya ya. Ingat pesan dari Pak Lutfi. Tadi kalau kelas 4 Bilal belum bergabung, bahwasanya cara menaklukkan matematika itu tidak perlu trik khusus ya, tetapi kita yakin pada diri kita sendiri bahwasanya kita bisa ya. Jadi harus termindset di otak kita bahwasanya kita bisa matematika ya. Oke, sebentar. Tes 2 3. Ya, anak-anak tidak boleh beranggapan bahwasannya matematika itu susah ya. Jadi cara menaklukkannya kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwasanya kita bisa. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kembali Ustazah ingatkan bahwasanya Ustazah tidak memaksa kalian untuk pinter matematika, tidak. Tetapi setidaknya karena ini untuk materi SD, matematika SD itu adalah dasar kita untuk belajar matematika lebih lanjut di SMP, maka setidaknya dasar-dasarnya harus kita kuasai ya. Minimal bisa ya. Terus kemudian kalau misalnya anak-anak kurang memahami dari yang apa yang Ustazah jelaskan ketika Zoom, boleh langsung angkat tangannya dan bertanya. Kemudian kalau anak-anak melihat videonya kurang paham, kurang jelas, juga boleh langsung WA ke Ustazah ya. Bertanya. Intinya kalau kalian tidak tahu tentang apapun itu mata pelajarannya, kalian harus berani bertanya, nggak usah malu-malu. Kayak Mas Rizwan ini yang paling sering WA saya ya. Paling sering WA bertanya matematika. Jadi kalau belum bisa, tetap harus bertanya ya. Tidak usah malu. Nah, oke. Ustazah lanjutkan pelajaran matematika. Ustazah review sedikit tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Jadi kemarin Ustazah masih menemui ada beberapa anak yang mungkin belum paham atau kurang teliti mengerjakannya. Jadi ini salah ya. Jadi ini Ustazah kasih contoh untuk pecahan campuran. Misal ya, 5 1/4 gitu misal. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan. 5 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya yang pertama, angka 5 bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya dulu. Ya. Kemudian setelah itu alurnya hasilnya ditambahkan dengan pembilang. 5 kali 4 ketemu angka berapa? 20. 20 ditambah pembilang 1. Jadi 21. Ya, penyebutnya sekarang berapa Ustazah? Penyebutnya tetap seperti yang awal ya, 4. Jadi penyebutnya itu tetap 4, enggak dikalikan ini, enggak 21/20 enggak, tetapi seperti penyebut awal 4. Bisa semuanya? Insyaallah. Kalau ya Mas Rizwan bisa ya. Dan yang lain, oke. Kita lanjutkan sekarang.
lagi 7/8. Nah, nih, kira-kira bisa enggak ini diubah menjadi pecahan campuran anak-anak? 7/8. Bisa. Ada yang jawab? Nggak bisa. Kira-kira ada yang dari sini ada yang menjawab tidak bisa apa enggak? Nggak bisa. Wah, ada ternyata hebat. Yang menjawab tidak bisa itu yang benar ya. Jadi kenapa kok tidak bisa Ustazah? 7/8 nggak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Karena ini pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Jadi 7/8 itu nanti ketemu angka desimal. Ya, 7 kotak HP 7/8 itu nggak bisa 0, gitu. Ini 0, 7 turun. Jadi nggak bisa ya. Nah, yang bisa gimana? Yang bisa itu adalah yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Misal 10/9 ini baru bisa. 10/9 kita coba pakai kotak HP. Nah, 10 dibagi 9 itu 1 ya, mana ya? 1 kali 9 itu 9. 10 kurangi 9 itu 1. Papan tulisnya kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Tapi karena sinar dikit. Silau ya, oke. Kelihatan. Oke, Ustazah ulang ini. Didengarkan dulu. 10 dibagi 9 pakai huruf Habib. Itu ketemu angka 1. 1. 9. Kemudian dikurangi, itu sisa 1. Maka sisanya ini nanti yang dijadikan sebagai pecahan. Jadi hasilnya apa? Tadi hasilnya kan 1. Sisanya 1. Per berapa? Seperti penyebut awal 1/9. Bisa? Bisa. Bisa ya, oke. Kalau sudah bisa, ini Ustazah anggap selesai. Kan ini materi yang kemarin. Nah, sekarang kita review yang untuk desimal ya. Misal, kalau ada angka apa ya, misal 0,5. Ini kalau dijadikan pecahan biasa gimana anak-anak? 5/10. Iya. 5/10. 5/10. Kok tahu per 10? Dari mana? Banyak. Tanda komanya ya. Kalau ada Satu angka di belakang koma. ya, perhatikan. Angka di belakang koma. Pintar. Oke, kayak Ustazah Mut dulu yang lain. Kalau ada tanda angka di belakang koma hanya 1, maka itu per 10. Nah, sekarang kalau misalnya Ustazah punya angka 0,45, ini pecahan biasanya menjadi berapa? 5/100. 9/20. 5/100. 9/20. Ya. Ya. Jadi 5/100. angka selain 0 ini tetap ditulis 4 Di belakang koma. per 100. Kenapa 100? Karena ada angka 2 di belakang koma, jadinya per 100. Oke, maaf sebentar ya.
Mau. Mau. Oke, bisa semua ya anak-anak ya. Jadi perlu diingat kalau ada angka 2 di belakang koma nanti per 100. Misal lagi ini, enggak pakai 0 ini ya. Contoh angka 25. Itu kalau dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? 5 Empatnya tetap jadi angka selain 0 tetap ditulis 475. Angka di belakang komanya udah berapa ini? 3. Ada 2. Angka di belakang koma ada 2. Berarti per berapa? Per 100. Terus contoh kalau angka di belakang koma ada 3 itu gimana? 5 per 1000. Ya, berarti wes pinter semua ya. Ini sudah benar. Nah, ini adalah contoh pecahan, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tetapi kemarin ada yang Ustazah koreksi, ada yang nilainya 100, ada yang Ustazah kurangi, mohon maaf ya. Jadi, kalau ini itu masih merupakan pecahan desimal per 1000, per 10, per 100 itu masih pecahan desimal. Kalau pecahan biasanya gimana Ustazah? Kalau pecahan biasanya itu kalian sederhanakan menjadi angka yang sederhana ya. Contohnya 125 ini kita bagi dengan angka 25. Jadi pembilang sama penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Maka ini ketemu angka 5, ini ketemu angka 40. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Sebentar. Ya. Nggak kelihatan, Us. Ya, kelihatan di bagian. 5 ketemu angka 40. Jadi 125 bagi 25, 5. 1000 bagi 25 itu 40. Kalau ini masih bisa disederhanakan, dibagi lagi, misal 5. Yang bawah juga di angka yang sama 5. Maka ketemu Dibagi. 5 8. ketemu 1/8. Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Bisa ya. Bisa, Ustazah. Ustazah lanjutkan ke pembulatan dan penaksiran pecahan ya. Ustazah lanjut. Nah, Ustazah lanjutkan ke pembulatan pecahan biasa dan campuran. Anak-anak bisa dilihat bukunya halaman 18. Ya. Nah, itu kalau dari Ustazah itu ada 2 cara ya. Cara yang pertama
itu bisa menggunakan garis bilangan seperti yang ada di buku ya. Pakai garis bilangan. Contohnya ini Ustazah pakai contoh lain ya. Misal ini pakai per 12. Ini 0, ini 1. Oke. Nah, ini 1 itu tadi kan Ustazah pakai contoh per 12. Jadi 1 itu sama dengan 12 per 12. Kelihatan ya? Oke, Ustazah pin dulu, maaf. Bentar. Kelihatan. Ya, bentar. Tapi sendiri. Nah, ini 12 per 12. Separohnya kan kalau 12 per 12 separohnya. Jadi ingat, kalau separuh dari pecahan itu yang berlaku separohnya adalah pembilangnya, bukan penyebutnya ya. Separuhnya dari 12 berapa? 6. Berarti ini 6 per 12. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 per 12, 2 per 12, 3 per 12, 4 per 12, 5 ya. 5 per 12, 7, 8, 9, 10, 11. Semuanya per 12 ya. Oke, perhatikan. Kalau misalnya ada perintah gini, bulatkan angka atau pecahan 4 per 12. Ini gimana cara membulatkannya? Cara membulatkannya, kalau kita pakai garis bilangan, kan tengahnya di sini nih ya. Tengahnya tadi di sini. Nah, kita perhatikan nilai tengahnya. Kalau 4 per 12, letaknya kan di sini. Itu bulatkan apa, Us? Kenapa? Ini bulatkan apa? Bulatkan angka. Angka ya itu tulisannya. Angka 4 per 12. Perhatikan. Ini dibulatkan kemana? 4 per 12. Kita lihat angka bulat itu angka yang bulat ya, enggak ada pecahannya ya. Angka bulat itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada per-pernya. Nah, kalau kalian diminta membulatkan angka 4 per 12, itu lebih dekat mana? Lebih dekat angka ke angka 0 atau ke angka 1? Lihat. 4 per 12 posisinya di sini. Lebih dekat ke kiri ke angka 0 atau ke kanan ke angka 1? Ke kiri, Lebih ke dekat ke kiri ke angka 0. Jadi, kalau kita diminta membulatkan 4 per 12 itu hasilnya itu setara dengan 0. Jadi Ustazah enggak pakai nulis sama dengan ya. Sama dengannya bergelombang, itu artinya setara dengan 0. Bergelombang. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau 7 per 12, bulatkan angka 7 per 12. Itu nanti ketemu angka berapa angka bulatnya, anak-anak? 6
nol. Satu. Satu. Kenapa? Lebih dekat ke satu. Karena lebih dekat ke kanan. Dari kanan ke angka 0. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Perlu ditulis apa enggak ini? Perlu. Ya, ditulis dulu kalau Bentar, tak begitu. tulis. Atau Ustazah foto aja ya. Oh ya, Ya, nanti bisa dilihat di GC-nya ya. Oke. Nanti dilihat di GC. Terus kemudian cara yang kedua, tapi cara pertama pakai garis bilangan. Kalau cara yang kedua sebenarnya sama, cuma anak-anak yang menggunakan adalah pembilangnya ya. Misal ada soal ya, misal ada soal seperti ini contohnya. Contoh. Dua depan wahid dikau. Jadi contohnya bulatkan pecahan berikut. Tiga per 6, kemudian ada lagi 4/7. Misal gini. Perhatikan, kalau tidak menggunakan garis bilangan itu bagaimana Ustazah? Kita harus melihat apa? Pembilang dan penyebutnya ya. Jadi dilihat pembilang sama penyebutnya. Yang di sini pembilangnya ada angka berapa? 3. Ya, penyebut 6. 6. Oke. Yang menjadi catatan jika pembilang enggak ya? Jika pembilang itu lebih besar dari menyebut, maka Kalau ini kok aku sih bulat. maka dibulatkan ke angka yang lebih atas. Maka dibulatkan ke atas. Kalau nanti lebih kecil dibulatkan ke bawah ya. Contoh ini, perhatikan. Perhatikan itu. Nah, 3/6 ini dibulatkan kemana? Anak-anak. 0. Ya, 3 ini pembilangnya. Tadi syaratnya kalau Habis maka itu apa, Us? kenapa? Habis menyebut maka terus apa itu? Makanya double, maka dibulatkan ke atas. Maka dibulatkan ke atas. Oh ya. Ya. Oke, didengarkan dulu aja nanti tak print screen ya. Nah, 3/6 ini dibulatkan ke angka 1 apa 0? Pertanyaannya begitu. Perhatikan pembilangnya ini separohnya penyebut atau enggak? Separuh. Jadi syaratnya kalau lebih besar dari setengah penyebut itu dibulatkan ke atas. Kalau separuh gimana Ustazah?
Kalau separuh itu juga dibulatkan ke atas ya. Jadi pembilang penyebutnya itu juga ke atas. Dibulatkan ke atas. Jadi itu pembilang apa, ke Us? angka 0 apa ke angka 1? Aku jawab apa? Dibulatkan ke angka 0 apa ke angka 1? Ustazah itu pembilang apa, Us? 1. Separuh penyebut. Separuh penyebut. Ya, ini dibulatkan ke angka 1. Jadi karena pembilangnya separuhnya dari penyebut itu 1. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. 4/7. Perhatikan pembilang sama penyebutnya. 4 ini separuhnya dari 7 atau bukan? Bukan. Lebih dari separuh atau kurang dari separuh? Kurang dari separuh. Yang benar. Masa papat itu kurang separuh nih 7? Lebih. Tidak. Lebih ya. Lebih. Kalau lebih itu dibulatkan ke angka 1. Ke angka yang besar. Contoh lain. 2/7. Nah, ini pembulatannya kemana? 2 ini separuhnya 6 atau kurang dari separuh? Kurang dari separuh. Dari separuh. Berarti dibulatkan ke 0 apa 1? 0. 0. Oke, selanjutnya 3/7. 3 ini separuh dari 7 atau kurang dari separuhnya? Kurang dari separuh. Kurang dari separuhnya. Berarti dibulatkan ke 0. 0. Dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, coba sekarang lihat latihan 6 nomor 1. Halaman Halaman 19. Halaman berapa? 19. Halaman berapa? 19. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah nomor 1A. 2/3 dibulatkan menjadi 0. 0 apa 1? 0, pinter. Yang B. Sekarang B. Jawab, Bu. Ustazah dijawab. Ya, dijawab di bukunya, enggak apa-apa ditulis. Ya. Sekarang yang B. 1/5 dibulatkan menjadi berapa? 0. 0. Ya, pinter. Yang C. 7/8 dibulatkan menjadi berapa? 1. 1. Oke, semuanya bisa ya berarti? Kalau bisa, Ustazah lanjutkan. Bentar, ini Ustazah foto dulu. Ustazah, yang tulisan satunya itu enggak jelas, Us. Ya tak, saya tak posisi laptopnya tak benerkan dulu. Tapi bisa loh. Nah, Kelihatan dia, Bu. kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Mudah sekali ternyata. Ya, Ustazah lanjutkan ya. Nanti fotoin semua ya, wis caranya. Ya, sudah tak foto tadi. Oke, Oh, Ustazah ya. lanjutkan ke pembulatan pecahan desimal.
Pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal. Ya, itu tergantung nanti pertanyaannya ya nak ya. Jadi bulatkan ke terdekat. Jadi tergantung pertanyaan ya. Ini tergantung soal. Terus tugasnya di GC ya? Yang pertama, kalau soalnya itu menginginkan dibulatkan ke satuan terdekat. Jadi pertama itu bisa dibulatkan ke satuan terdekat. A. Nah, 3,74. Nah, perlu kalian ingat ini ya. 3,74. Kita tanya dulu, yang nilainya satuan yang mana? 3,74 yang mana? 3. Ya, ini adalah satuan. Satuan. Kalau ini yang 7. Puluhan. Persepuluhan. Beda ya, puluhan sama persepuluhan. Kalau yang ingat, karena Ratusan. ada komanya loh ya. Ini adalah seratusan. Nah, seratusan. Oke. Nah, ini kalau kita diminta untuk membulatkan ke satuan terdekat, satuannya mana? 3 ya. Satuannya 3. Maka pembulatannya menjadi angka berapa ini? Perhatikan, ingat. Kalau ini kuncinya di angka 10 ya. Kalau desimal itu kuncinya di angka 10. Nah, kalau 7, angka 7 ini itu separuhnya 10 atau lebih dari separuhnya 10? Lebih. Ya, jadi kalau lebih itu nanti dibulatkan ke satuan terdekat. Jadi perhatikan di sini, itu kan lebih dari separuhnya 10. Maka nanti ini dibulatkan menjadi angka yang lebih besar, yaitu angka 4. Tahu dari mana Ustazah 4 itu? 3, jadi ini kalau diuraikan. Nah, kalau diuraikan, ini angka bulatnya 3. Nah, ini kan ini sebenarnya 0,74. Ini kalau diuraikan 1. Karena tadi nilai 7 lebih dari 10. Maka 3 tambah 1, 4. Itu ya. Gak kelihatan, Us. Soalnya kena cahaya. Bentar. Kena cahaya Iya, jendela. kena cahaya. Soalnya terang ini. Maaf ya, bentar. Ya, udah nggak apa-apa. Nah, didengarkan aja dulu. Dengarkan ya. 3,74. Nilainya 7 ini lebih dari 10. Maka kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu adalah 4. Ya. Contoh yang kedua.
Ini contohnya sini, kegiatannya kedua. 3,23. Itu dibulatkan menjadi berapa? Perhatikan, angka 2 di sini ya kuncinya. Itu separohnya angka 10 atau kurang dari 10? Paruh. 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 2 loh. 2 Oke. itu kurang dari separohnya Kurang. 10. Ya. Kurang. Ya. Dari separuhnya 10. Kurang dari 5 kan? Kuncinya setengah dari 10. Ini kurang dari 5 ya. Ya. Nah, kuncinya 5 weh. Kurang dari 5 berarti dibulatkan ke angka yang kecil. Berarti ini 0, nilainya ini 0. Ya, jadi ini 3, ini 0. Oke, 3 ini 0. Jadi hasilnya 3. Kita ulang. Yang ini kan tidak kelihatan tadi. 3, misalnya 8 gitu ya. Ini dibulatkan menjadi berapa? Di sini kelihatan. Dibulatkan menjadi berapa? Perhatikan 6 di sini lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari Lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti dibulatkan ke angka besar. Ini 3, ini 1 sehingga nilainya 4. Kelihatan ya? Ustazah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba kalau pakai angka 0, Ustazah. 0, contohnya gimana? Misalkan 0,92 itu berarti bawahnya itu tetap Nah, contoh yang selanjutnya. Ini contoh 1, ini 2, ini 3. Nah, kelihatan ya. 0,92. Ini gimana ya? Enggak kelihatan. Perhatikan. nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Besar dari 5 atau lebih kecil? Ustazah nggak kelihatan, Ustazah. Ustazah nggak kelihatan. Nah, 9 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Lebih besar. Maka dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, bawah. Jadi ini dibulatkan ke angka berapa? 1. Kalau ini tetap 0. Jadi hasilnya berapa? 1. 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Insya sekarang Allah. contoh soal ini halaman 19 ya, yang B. Yang A kan sudah terbahas tuh. Yang A, yang B. 1,48 ada 2 pertanyaan. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi satuan ya, angka bulat 1. Itu menjadi angka berapa? 1 apa 2? 1. 1. Kenapa? 1. Ya, karena 4 itu kurang dari 5. Oke, jawabannya 1. Yang ke persepuluhan belum diisi dulu. Oke, sekarang lihat yang C. C, halaman 20. Soalnya gimana, Us? Kenapa? Nggak persepuluhannya nggak dijawab lah, Us. Habis ini tak jelaskan. Satu-satu dulu Oh, iya. ya. Sekarang Ya. yang C. Pembulatan ke Ustazah. satuan terdekat menjadi 2 atau 3? 2.
Bisa ya. Yang D. Sekarang yang D. Jawabannya 3 atau 4? 4. Ya, pintar, 4. Yang E. Jawabannya 5 atau 6? 6. Oke. Semuanya diisi ya, bukunya diisi. Jadi nanti itu buat belajar. Sudah? Terus. Kalau sudah, Ustazah. Jawabannya 6 ya, Us. Kalau sudah, Ustazah lanjutkan ke persepuluhan terdekat ya. Ustazah hapus ya ini. Ya. Tak print screen dulu ya. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan pembulatan pecahan desimal persepuluhan terdekat ya. Ini saya hapus dulu. Yang kedua itu persepuluhan terdekat. Terdekat. Oke, perhatikan. Tebak kuncinya di angka 5. Seperti tadi. Angka 5. Nah, bisa contoh ya, langsung ke contoh. Us, yang tadi kuncinya apa? Kuncinya 5. Angka 5. Tadi juga 5, taruhnya dari 10. 3,74 itu bulatkan ke jadi dibulatkan hasilnya berapa? Nah, 3,7. kenapa? 3,7. Nah, jadi ini yang dilihat angka terakhirnya kalau persepuluhan yang dilihat di Matematik soalnya sini. Jadi 4 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil? lebih kecil. 4 lebih kecil dari 5 sehingga dibulatkan menjadi 3,7. 3,7. Nah, contoh lain, lihat nomor 2 tadi ya, halaman 19, 2A. Oke, perhatikan 2A. Pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,9 atau 1. 0,9. Ya, jawabannya 0,9. Boleh ditulis. Jadi nanti enggak usah dikerjakan lagi. Sekarang yang B. 1,9. Jawaban di sini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Sehingga pembulatannya 1,5. 1,5. 1,5.
bukan 1,4. Bisa? Terus tak tulis. Di 1,5. Sekarang dilihat nomor 2C, halaman 20. Pembulatan kepersepuluhan terdekat menjadi 2,3 persepuluhan. Nah, kalau satuan tadi kan 2. Kalau persepuluhan itu 2,4. 2,4. Berapa, Rek? Tahu. 2,35. 4. 7. Sekarang yang D. 3. Nantikan satunya. 0,5. Ya. 5. Satu lebih dari 5. Maka dibulatkan menjadi 3,5. 5. Oke, bisa? Sekarang yang E. Pembulatan kepersepuluhan terdekat. 5,7. 5,7. Karena 5. itu lebih besar dari 5. Dibulatkan ke angka yang besar. Bisa dimengerti ya? Ada yang mau tanya? Tugasnya nanti tadi tak us. Nggak kelihatan, Ustazah. Nggak kelihatan. Sudah. Ya sudah. Nanti dikirim di Kalau sudah kita bahas nanti tidak ada tugas. Yang penting kalian paham dulu. Tapi kalau misalnya waktunya tidak nututi bahas soalnya, nanti ada tugas sedikit. Ya, Ustazah lanjutkan ya. Tulisnya nanti. Ustazah sudah foto ini. Ustazah, tugasnya apa? Sudah Ustazah foto ya. Ustazah lanjutkan. Tugasnya apa, Us? Persen. Kabar. Nah, sekarang ke yang terakhir pembulatan persen. Persen. Nah, perhatikan. Mana? Untuk pembulatan persen itu gimana sih? Per 10 per 100 ya. Per 100. Maka fungsinya tetap ya di angka 5. Jadi seperti yang tadi, itu di angka 5. Apa sih? Paham. Angkanya itu lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 nanti dibulatkan ke bawah. Contoh. Kang. 8.
dari 5? Ustazah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Contohnya nggak kelihatan. Silau. Berapa itu? Ini contohnya tak pindah ke sini. Aku udah paham. Kan ya? Aku ada pembuatan sendiri langsung. Nah, ini. Perhatikan ke belakang. Ini Nanti. nilai angka 8 ini kurang dari 5 atau lebih besar dari 5? Lebih besar dari 5 menjadi 20. Maka dibulatkan ke atas ya. Nah, 18 ini mendekati ke atasnya itu gimana Ustazah? Ke angka puluhan. 18 puluhan terdekatnya berapa? 20. Berarti 20%. Terus contoh kedua 73%. Perhatikan angka yang kedua 3. 3 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5 menjadi 10. Bulatkan ke bawah. 40 hanya ke bawah itu 70 apa 80? 70. Ya, berarti 70. 70%. Izin ke kamar mandi, Us. Oh ya, silakan. Kalau bisa dilihat, Sama. ya, dilihat latihannya halaman 30. Kita bahas yang A sama B ya. 20. Halaman 20 nomor 3. 20 nomor 3. Halaman berapa, Us? 20 nomor 3 Mas Aro. Sudah, Ustaz. Ini, Us. Ya, sudah. Dilihat yang nomor A. 28% itu dibulatkan menjadi berapa? 30%. Oke. Yang B sekarang 41% dibulatkan menjadi berapa? 40%. Ya, lihat yang G, langsung G ya. 65% dibulatkan ke 60 apa 70? 70. Nanti sudah paham semua ya. 10. Oke, kalau sudah paham, setelah ini pelajaran apa anak-anak IWR ya? Tapi. Oke. Terus ada tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas ternyata. Lanjutkan mengerjakan nomor 20 ya. Halaman 20 nomor 3. Ya. Ustazah tugasnya ya. Nomor ya. Itu nomor 3 dan 4 ya. 3 sama 4 saja. Ustazah tugasnya dikirim di GC. Ya, tapi ini sama tulisannya ini tadi tak kirim juga ke GC sama rekamannya ya. Yang tidak bisa Zoom hari ini bisa melihat rekamannya, penjelasannya. Kemudian catatannya juga bisa dilihat di GC. Setelah itu kalian boleh melakukan latihan nomor 3 dan 4. Ya. Nomor 4 ini apa itu? Dibedain satuan sama persepuluhannya atau Ya, coba perhatikan. Nomor 4. Ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 3,48, 2,84, dan 4,01. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Kunci pertanyaannya dipahami.
kesatuan terdekat, bukan puluhan loh ya. Kesatuan terdekat berarti contohnya kayak soal nomor 2 yang bagian atas, pembulatan kesatuan terdekat. Di bahasa 1 ya. 3,48 dibulatkan menjadi berapa? 3,5 atau 3,4 gitu loh. 3,5. Maaf, satuan. Itu persepuluhan ya itu tadi. Satuan. Ya, lihat yang bawah. Dibulatkan ke angka 4 atau ke angka 3. 3,48. Ke angka berapa? 3. Ya, pintar. Ke angka 3 karena 4 itu kurang dari 5. Sudah paham? Paham. Ya. Sudah. Ya, bisa dilanjutkan di rumah ya. Untuk nomor 3 tadi kurang C, D, E, F sama H. Yang A, B sama D sudah terbahas ya. Nomor 1. Ya, Yang nanti ya, nanti Ustazah tuliskan di GC ya di sini ya. Kurang lebih mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Masih ada pertanyaan apa enggak? Oh ya, Ustazah, tugas nomor 4 itu Us. Nomor 4 kenapa? Ditulis di mana jawabannya? Boleh di buku tulis, terserah kalian. Boleh di bukunya ini, kan ini sudah hak kalian. Boleh diisi di sini. Ya. Bukan hak sekolah. Terus nanti dikirim, diupload ke GC ya. Hasil kerjaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ustazah, enggak ada. Ya, Mbak. Maksimal dikumpulkan hari apa? Sebaiknya hari ini. Sebaiknya hari ini. Kita kok ada anak baru kan? Nah, jadi biar kalian itu setelah menerima materi sudah paham, langsung mengerjakan latihan biar tambah paham lagi ya. Nggak banyak kok, cuma 2 kan. Oke, masih ada pertanyaan lain? Tidak. Ya, oke. Kalau begitu Ustazah akhiri ya pertemuan hari ini. Ingat pesan dari Pak Lutfi atau dari tadi yang menginspirasi tadi siapa? Nggak tahu saya namanya. Jangan ya. Jadi intinya untuk bisa menaklukkan matematika tidak perlu cara khusus, tetapi harus yakin pada diri kita sendiri bahwasanya kita bisa, ya. Kalau mau berusaha, insya Allah kita bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, teman-teman semuanya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Boleh meninggalkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.